Woi, kembali lagi dengan konten mereview, reviewan ya per handphone-handphonean atau apapun itulah, bodo amat lu mau manggil channel ini channel apaan, yang jelas gue nggak peduli. Dan di video kali ini gue pengen sedikit ngebahas soal iPhone yang dijual oleh seperti judulnya. Dan lu dari request juga banyak. Iya, AHA Gadget. Anjay. Mampir juga gue jadi etim nih cuy. Ya buat yang etim garis keras banget, ya gue nggak peduli lu mau dislike, silakan langsung dislike aja videonya. Tapi sebelum lu close lu dislike, habis itu lu head comment juga ora apa-apa, gue nggak peduli pisan cuy. Tapi yang jelas di video kali ini gue pengen nge-review sejujur-jujurnya dengan apa adanya, dengan apa yang gue dapat lah maksudnya. Dan ingat, video ini bukan berarti patokan ke unit-unit yang mereka jual, karena unit gue cuma satu cuy. Siapa tahu cuma gue doang yang begini. Dan iya, langsung aja gue kasih lihat ke lo. Jadi gue belanja iPhone 7 32 GB. Ini gue nitip ke temen gue. Jadi ceritanya gini, gue pengen ngambil iPhone 8 juga, cuman abis. Gue udah nunggu 2 hari juga, nanya hari pertama masih kosong. Besoknya gue tanya masih kosong, adanya cuman iPhone 7. Tadinya iPhone 7 juga habis, kata mereka cuman ada stok online. Itu yang nanya temen gue ya, bukan gue. Jadi yang beli dia yang ngurusin, karena jauh banget AH Gadget dari tempat gue. Butuh waktu kudu hampir 2 atau 3 jam kalau naik mobil cuy. Capek banget kan, mendingan nyantai kan di sawah sama bini orang. Dan akhirnya sampai juga ke tangan gue iPhone 7 warna silver 32 GB. Anjay, nggak sabar gue. Dan tadinya gue pengen head to head komparasi dengan iPhone yang gue beli dari PS Store. Tapi mau gimana, gue akhirnya milih iPhone 7. Alasan gue kenapa, karena iPhone yang gue beli dari PS Store yang masih sama gue iPhone 8, dan itu ada home button. Terus bentukan LCD-nya, bodinya tuh mirip-mirip lah. Oke, langsung aja gue ngomongin ke inti video. Untuk box, lu bisa lihat sini ada logo Apple-nya, ada gambar iPhone-nya sendiri. Sekilas nggak ada yang salah dengan kotak ini, cuman kalau lu pegang langsung kotaknya, tarat, bagian bawahnya polos. Bagian bawah polos, nggak ada keterangan 32 GB, keterangan bla 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 dan bla bla, informasi produk dan bla bla bla. Jadi lu kalau beli, lu nggak bisa nyocokin email juga sama box, karena di bagian bawah boxnya itu polos sama sekali, nggak ada kayak stiker-stiker. Cuman ada tulisan kecil di bagian bawah boxnya. Cuman ada itu tok aja cuy. Dan daripada gue banyak bacot, langsung aja gue buka. Dan impresi pertama gue, ini kan sebenarnya handphone udah gue otak-atik gitu kan sebelum gue review, biar gue nggak salah juga ngomongnya. Sebenarnya ada hal yang mengganjal buat gue. Ntar gue kasih tahu. Untuk bagian manual guide-nya di sini simpel ya, yang simpel. Cuman fast quick-nya aja itu berbahasa Inggris. Dan iya, nggak ada stikeran, sama kayak PS Store juga, seperti inilah, mirip-mirip lah gitu. Ini ada SIM ejectornya juga. Dan ini ada perbedaan loh cuy, unit iPhone yang gue beli dari PS Store dengan unit iPhone yang gue beli dari AH Gadget. Tapi gue belum make sure juga, nanti gue coba beli lagi sih di AH Gadget, biar make sure unitnya mirip-mirip, atau emang unit yang ini aja yang beda cuy. Untuk harga gue dapat di 2.900.000 iPhone 7 32 GB dari AH Gadget, full set, dus, tapi bagian bawahnya nggak ada stiker-stikeran, nggak ada keterangan polosan dusnya. Dan ini unitnya tadi gue pakai singkat, it's okay, nggak ada masalah, masih fine aja. Cuman ada beberapa hal yang sedikit mengganjal, ntar gue ceritain. Terus ini adaptornya. Untuk adaptornya juga, lau bisa lihat juga di sini adaptornya. Adaptornya non original. Nanti gue kasih tahu kenapa alasannya non original. Karena ini kan baru gue pegang doang, kan lu nggak bisa ngerasain gue pegang atau enggak. Nanti gue kasih tahu alasannya. Terus buat headset, kata temen gue, dia harus dikonekin dulu ke Bluetooth fix, bukan yang bawaan Apple juga. Untuk earphone-nya bukan bawaan iPhone-nya, bukan bawaan dari Apple. Ini harus sinkron via Bluetooth dulu cuy. Dan ini kalau di pasaran banyak jual. Jadi buat aksesoris ini gue yakin juga lu udah pada tahu earphone seperti ini yang langsung to lightning, nggak pakai jack-jackan lagi.
Tapi yang jelas buat hasil suara dari earphone ini gue belum pernah nyoba sama sekali. Jadi monggo lu yang udah pernah ngerasain pakai earphone beginian, silakan tulis di kolom komentar. Suaranya tuh kayak gimana? Apakah jernih? Apakah ngebas? Atau apakah gampang putus? Dan ya silakan tulis di kolom komentar cuy. Dan ini dia kabelnya. Tarat tarat tarararat. Untuk kabelnya juga non original. Sini kalau gue sedikit jelasin, dia serat yang ada di ujung kabelnya itu dia nggak usah dites-tes lah pakai kabel testing. Ini udah kelihatan serabutannya lebih tipis daripada kabel bawaan ori Apple. Nah ini ada adaptor ori Apple, kalau dicolok ini logo USB-nya ada di atas cuy. Nah ini yang ini gue tunjuk, ini ada di atas. Sedangkan kalau ini dipasang, logo USB-nya ada di bawah. Nah kalau original nggak seperti ini. Kalau original logo USB ini ada di bagian atas. Ini kan posisinya dicolok nih, berarti logo USB-nya nggak kelihatan, ada di bagian bawah. Jadi cara bedain adaptor kaki 3 sesimpel itu aja. Meskipun ada grade yang menyerupai ori yang logo USB-nya ada di atas, cuman simpelnya itu ketika lo nemu adaptor, lo coba colokin yang kaki 3, begitu dicolok logo USB-nya ngadep ke bawah, lo nggak usah tes-tes lagi, itu udah fix non original alias KW. Udah nggak ada apa-apa lagi di bagian dusnya, kopong melompong, udah sampai sini aja. Dan kita langsung lompat ke bagian iPhone. Nah, langsung kali ya, langsung nih. Tarat. Dan di bagian iPhone ini langsung gue kasih tahu hal yang mengganjal buat gue. Gue selama beli iPhone di PS Store udah 3 kali sebenarnya. 2 kali buat gue konten, sekali gue nemenin teman gue beli. Itu gue langsung ke PS Store juga cuy, yang itu. Tapi yang terakhir gue nyuruh teman gue buat beli sendiri. Ini kalau diperhatiin, list hitam kan, kalau LCD warna putih yang varian di bawah poni, sebelum poni itu kan ada varian LCD warna putihnya kan. Ini kelihatan nih list hitamnya nggak rata cuy, antara kiri dan kanan. Kalau LCD bawaan ori Apple, dia pasti nggak simetris seperti ini, maksudnya lebih rata. Kalau ini kan nggak simetris kan, yang kiri lebih tebal, yang kiri lebih tipis maksud gue, sedangkan yang kanan lebih tebal. Kalau LCD ori bawaan Apple hanya bisa melenceng seperti ini, biasanya yang udah pernah replace di bagian kaca. Cuman kalau buat pencahayaan LCD ini, it's okay, bagus, nggak ada masalah. Cuman gue kasih sedikit overview lebih dekat kali ya. Ini kita lihat nih ya. Ini list di bagian list hitam-hitam yang di ujung-ujung LCD. Bagian kiri tipis kan? Ini bagian kiri, ini tipis. Coba, gue yakin lo bisa ngukur sekilas. Bagian kanan tebal banget cuy. Nah ini lo bisa lihat. Nah, bagian kiri tipis, bagian kanan tebal. Kalau LCD bawaan Apple, nggak ada miring-miring gini, nggak ada mencong-mencong gini cuy. Nah, tuh, bagian kanannya lebih tebal, kiri tipis. Bagian kanan tebal, kiri tipis. Tapi sejauh gue ngetouch pakai tangan gue, belum ada masalah sih buat touchscreen-nya, sensitivitasnya aman. Cuman dari sini lo udah ketahuan kan LCD-nya, grade apa. Terus fingerprint. Tapi sebelum itu gue pengen kasih tahu dulu, untuk baterai health-nya dia tembus di 86%. Dan nanti deh gue coba bongkar di konten kedua, karena ini aja gue ngejelasin secara rinci aja udah panjang banget cuy. Ini gue ngetes kamera. Kalau buat kamera, ini ya gue kasih lihat dulu bentar. Hasilnya gue zoom. Oke, nggak ada masalah juga buat kamera. Lalu bisa lihat tajam, warnanya nggak ada yang gimana-gimana, nggak ada kayak ops gitu. Semuanya warnanya good, balance, netral, layaknya iPhone 7 pada umumnya. Cuman dari sini lo bisa ngeliat lah kontras. Ini LCD-nya brightness-nya udah full. Di kamera ini terlihat kurang terang, beda banget. Bahkan kalah sama iPhone SE generasi pertama gue. Maklum, namanya kan juga bukan bawaan dari Apple-nya. Sekarang adaptor gue coba foto ini dari dekat. Gue pengen ngasih tahu ke lo fokus ya. Nih sekarang dari jauh. Buat kamera bagus banget men, gak ada masalah, fokusnya main. Gak ada masalah sama sekali. Gue udah ngetes juga buat rekam video, fokusnya oke, smooth di 60 frame per second. Tes 4K-nya juga main, cakep. Dan ini foto adaptornya, kedua-duanya yang jarak jauh, jarak dekat juga main. Gak ada sama sekali, gue tes deh sekali lagi fotonya. Jebret. Nah, gue kasih lihat ke lu, gue zoom dikit. Ini gak ada masalah juga. Dan gue udah sering banget yang namanya nge-review iPhone. Itu biasanya dia masuk ke kamera gue tuh, cahaya LCD tuh padat warnanya. Tapi kalau ini beda cuy. Dan sekarang kita ngetes fingerprint.
Fingerprint ini lagi gue scanningan, scan. Oke, gak ada masalah juga, aman, masuk, jos. Bentar, gue selesaikan dulu. Ini maklum lah, tangan-tangan Kang Coli itu keringetan mulu, susah lah kalau buat scan fingerprint. Nah, lu bisa lihat, fingerprint aman, lancar jaya cuy. Smooth banget kan? Oke kan? Lanjai kan? Dan buat tes fingerprint cukup sampai situ. Nih, sekali lagi aman. Sekarang gue ngebahas soal perbody-bodyan. Kalau buat tampilan fisik ini sebenarnya no complain ya. Karena waktu lo beli ya lo udah lihat kan. Ada yang mulus, ada yang nggak mulus, ada yang mulus parah, ada yang bener-bener kayak baru. Tapi kalau unit yang dipilih sama temen gue begini keadaannya. Ini ada sedikit baret sih di bagian atas pojok atas, bagian di atas kamera gitulah pokoknya. Bukan baret ya, dia lebih kayak kedenden gitu. Nanti gue sedikit zoom. Ini di bagian bawah ada segel. Kata abangnya sih garansinya tukar unit. Bagus lah kalau begitu cuy. Kalau ada apa-apa tinggal tukar. Tapi kayak sih nggak bakal gue pakai garansi karena mau gue bongkar HP-nya. Terus ini gue coba zoom. Gue pengen kasih lihat ke lo bagian dennya. Ini sebenarnya mengganggu banget buat orang yang bener-bener doyan yang mulus-mulus. Cuman kalau gue emang demen banget yang lecet-lecet cuy. Entah kenapa gue suka gitu lecet-lecet, resep gitu. Terus ini sedikit ngebandingin dengan iPhone yang ada di PS Store. Ini iPhone 8 yang gue beli dari PS Store. Berhubung karena needs-nya juga beda ya antara iPhone 7 dengan 8. Jadi gue gak bisa compare. Tapi yang jelas buat iPhone yang gue beli di PS Store, 2 kali gue beli dan 2 kali gue bongkar, LCD-nya masih bawaan ori Apple semua. Tapi tadi dari AH Gadget yang gue rasain LCD-nya bukan ori bawaan Apple, seperti yang gue jelasin tadi cuy. Dan gue sempat bongkar juga iPhone yang gue beli dari PS Store, itu baut-bautannya lengkap, full kepasang semua, komplit. Nah kalau buat di PS Store, AH ini gue belum tahu cuy, nanti gue bongkar. Tapi sebelum gue bongkar, ya gue pakai dulu lah, gue pastiin dulu nggak ada masalah. Mungkin sekitar 2 atau 3 hari kalau dipakai lancar aman, yaudah kita coba bongkar. Sekalian gue pengen coba ganti baterainya kan, kebetulan baterai health-nya udah 80%, udah enaknya sih diganti. Oke, mungkin kalau dibandingkan dengan PS Store, sama-sama blank bagian belakangnya. Kalau buat PS Store, gue yang lebih sukanya layarnya, gue kalau beli udah 3 unit, 2 kali punya gue, sekalinya buat nemenin temen gue beli di mereka. Itu dapatnya LCD-nya ori bawaan Apple. Karena baru di AH Gadget baru sekali, mungkin masih belum fair. Yang gue beli sih LCD-nya lo bisa lihat kan, ya non ori. Tapi nanti gue coba beli lagi, kalau ternyata LCD-nya ori, ya berarti memang mereka jualnya ada yang stok ori juga. Oke, mungkin sampai di sini aja video penjelasan gue cuy.